saya ingin menjadi SMK PK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fikri Bensto di Smekda Podcast. Pada kesempatan kali ini, episode pertama setelah all new brand dari Smekda TV launching, kita kedatangan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padangpanjang, opening untuk podcast musician ini, Bapak Nasrial. Gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, nah Bapak Nasrial ini merupakan Kepala SMK Negeri 2 Padangpanjang baru yang dilantik medio Desember ya Pak ya? Desember tanggal 20. Tanggal 20 Desember. Nah, berarti baru 4 bulan, 3 bulan. Oh ya, mau 4 ya Pak ya? Mau 4 menjadi Kepala SMK Negeri 2 Padangpanjang. Nah, kemarin Pak saya baca pas Bapak mau dilantik, saya baca literatur ternyata Bapak kan dari SMA Negeri Bukit Tinggi. Iya betul. Ya. Terus bisa cerita sedikit nggak Pak? Bagaimana sih sejarah singkatnya lah ya, bisa jadi kepala dari guru SMA, bisa menjadi kepala SMK. Oh, iya. Baiklah, kalau syarat menjadi kepala memang udah ada ketentuannya, yaitu syarat dan ketentuan itu berlaku. Nah seperti di peraturan yang terbaru yaitu Permen nomor 6 tahun 2018, seseorang itu menjadi calon kepala sekolah pertama harus kualifikasinya S1 ya, atau D4 ya. Nah, kedua pengalaman mengajar itu 6 tahun. Nah, kemudian pangkat dan golongannya 3C. Nah, terus pernah menjabat sebagai wakil. Sebagai wakil. Ya. Kalau tahun yang peraturan yang lama itu tidak wajib. Tidak wajib, sekarang udah. Kalau yang next itu harus guru penggerak juga kabarnya Pak ya? Iya, itu nanti NUKS-nya nggak ada. Oh gitu. Jadi berikutnya adalah sertifikasi pendidik. Dan ada lulus diklat NUKS. NUKS. Nah, ya. Di samping itu ya tentu sehat jasmani rohani gitu ya. Ada keterangan syarat administrasinya administrasi. Ya. Nah, untuk prosesnya itu gimana itu? Nah, ini syarat kompetisi juga. Nah, kompetisi karena dia jadi guru berarti ada 7 kompetisinya yang harus dimiliki. Kalau guru kan sosial, pedagogik, profesional, kepribadian. Nah, ditambah sekarang lah manajerial gitu ya. Kemudian supervisi. Kemudian apalagi kewirausahaan. Jadi itu syarat. Nah, bagaimana prosesnya sampai di sini gitu ya? Sampai di sini ya. Nah, itu tentu dari awal. Awalnya itu ada formasi ya yang harus diisi gitu. Ya, jadi kita ikuti dari awal itu tentu ada rekomendasi dari kepala sekolah yang lama. Dari kepala SMA 4 gitu ya. SMA 4 ya. Kemudian dari pengawas juga. Jadi kalau Bapak ini prosesnya sudah lama dari tahun 2018. Sudah mengajukan. Sudah mengajukan. Jadi sempat isunya di tempat tertentu, ternyata setelah ada keputusan hilang namanya. Iya, itu biasa kan. Biar kasih politik ya Pak. Iya. Dimulai lagi tahun 2019. 2019. Nah, kita mulai lagi, kemudian terkait oleh pemilu kalau nggak salah ya. Pemilu gubernur nggak boleh melantik, kemudian setelah terpilih gubernur tidak boleh juga melantik sebelum 6 bulan di jabatannya. Jadi pernah juga Pak di tahun 2021 itu di SK-kan di Baso. SMA Baso. PLT gitu ya. Tapi sampai selanjutnya nggak terlaksana karena sesuatu hal, contohnya yang mau diganti aja belum jelas tempatnya gitu. Yang cengnya gitu ya. Jadi menunggulah sampai saat gubernur bisa melantik di bulan September 2021. Yang kemarin. Iya. Nah itu tuh dalam prosesnya itu kan ada fit and proper testnya nggak Pak? Betul. Ada. Betul sekali ya, seperti gubernur ini untuk saat ini ya. Kalau yang lalu-lalu tentu nggak tahu, saya katanya belum ada gubernur wawancara. Kalau yang angkatan ini betul-betul diwawancara gubernur dan ada fit and protes di dinas. Ada seperti MOU gitu ya. MOU-nya gitu. Nah, di dinas dengan kepala dinas dulu sebelum ke gubernur.
Oke. Jadi gubernur wawancara. Nah sampai dapatnya di SMA SMK. Iya. Bahkan biasa kalau SMA kan banyak kan kepala sekolahnya di SMA nih. Nah, Bapak kan dari SMA ke SMK gitu. Iya. Tapi yang aturannya tidak wajib gitu. Tapi yang wajib bahwa dia pernah jadi guru, menjadi kepala sekolah di tempat sederajat dia jadi guru seperti gitu. Kalau guru SD ya kepala SD. Sama guru SMP satu kompetensi masih sama gitu ya. Jadi ke SMA atau SLTA dia pernah mengajar di SLTA atau SMK. Bisa. Nah masalah SMK ini betul-betul nggak menyangka Bapak kan. Karena dari informasi memang tidak terbayangkan terbayangkan, dan dari informasi dari Capdin pun rasa-rasanya saya nggak di sini gitu. Jadi pada saat wawancara gubernur bertanya apa tujuan SMK, apa beda SMK dengan SMA. Nah di situ saya ada feeling, bahwa mungkin saya di tempatnya SMK. di SMK. Gitu. Ya, seperti itu. Kalau minta mungkin yang tidak. Iya. Karena kalau bisa, malahan saya bisa kalau bisa di SMA. Di SMA ya, basicnya di SMA ya. Iya betul. Oke, sip. Jadi selain ada formasi yang harus diisi, kelengkapan administrasi, ternyata juga ada fit and proper test dari dinas dan wawancara langsung dengan gubernur. Sehingga itu mungkin meyakinkan Pak Gubernur untuk menempatkan Bapak dari guru menjadi kepala sekolah di SMK Negeri Padang Panjang. Nah, itu cerita singkatnya ya Pak ya. Iya betul. Nah, berikutnya biasanya nih Pak, kan kalau saya dengar untuk jadi kepala sekolah baru itu harus ada program unggulan 100 hari atau 6 bulan ya Pak ya? Iya. 100 hari. 2 kali 100 hari. 2 kali 100 hari berarti 6 bulanan. 1 semester apa ya? Nah untuk di sini apa sih program unggulan yang akan Bapak canangkan dan kerjakan untuk 6 bulan ini? Oh iya, jadi program unggulan itu ada 2 ya. Kalau yang dari gubernur kan ada 25 program unggulan gubernur. Tapi yang cocok untuk kita ada 4 kalau nggak salah ya, ada 4. Jadi kali itu mau tidak mau itu harus kita terima, kita jalankan, walaupun mungkin tidak unggulan dari SMK. Nah, contohnya sarana prasarana, terus itu umum lah sifatnya gitu. Menyediakan sanitasi, apalagi menciptakan 100.000 entrepreneurnya. Nah itu kan cocok dengan kita. Karena jadi dari yang 25 program unggulan dari gubernur kita bisa pilih yang mana yang cocok dengan sekolah kita. Seperti sekolah menyenangkan, ramah anak itu termasuk juga. Itu kan wajib untuk semua sekolah. Nah makanya itu kita programkan di program 2 kali 100 hari. Jadi masuk walaupun itu tidak unggulan di SMK. Tapi yang spesifik untuk SMK-nya Pak, untuk SMK tentu saya harus cari informasi juga. Dari 4 kita punya jurusan kan. Nah, yang saya tahu nih yang baru muncul nih ya ini podcast ini TV sekolah Semeda TV. Malahan ini pelopornya ya kan. Pelopornya di awalnya gitu ya. Malahan sekarang Pak Piko malahan ketuanya ya. Untuk asosiasi untuk komunitasnya. Tapi ketuanya belum resmi sih Pak. Tapi kita membantu teman-teman aja gitu. Betul. Nah, jadi menurut saya ini unggulan SMK gitu kan. Yang lainnya tentu saya koordinasi, kemarin kita udah rapat dengan jurusan. Kira-kira apa yang bisa diperoleh dari jurusan ini yang bisa dipakai. Yang ekspor ya, istilah mereka harus mengkaji gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu belum bisa saya pastikan. Tapi saya bisa. Bayangan sudah kelihatan. Bayangan saya contohkan aja. Nah ini ada produksi videotron. Nah kira-kira jurusan mana yang pas? Gitu Nah terus satu lagi saya contohkan lagi, misal Cendramata, Piala gitu ya. Nah yang mana biar mereka terpancing gitu kan. Berarti videotron di Padang Panjang. Iya. Selain memproduksi gitu ya. Kira-kira bisa nggak kita jurusan mana yang pas? Kan itu terpakai. Yang untuk hasil karyanya tampil di videotron Padang Panjang. Iya, terpakai kan itu. Kita udah sering Pak. Promo ya. Udah coba ya. Ya kita udah sering dulu. Jadi dulu tuh kan udah banyak karya. Tapi saat UMKM kita kan sasaran kita UMKM nih Pak. Saat UMKM Dinas Kominfo Padang Panjang UMKM nayang iklan di videotron harus bayar. UMKM nggak mau bayar. Dia kan nggak bayarnya per hari, per bulan. Itu Pak. Ya, jadi pajak lah sih. Jadi biaya retribusi untuk videotron. Tapi kalau produksi mereka bisa, tapi pas tayang di videotron mereka nggak sanggup bayar karena dana dari itu besar. Nah, itu intermezzo aja ya Pak ya. Iya betul. Nah berikutnya Pak,
Bapak kan latar belakangnya SMA nih. Iya. Kalau nggak salah saya guru matematik. Iya, betul, Ya kan betul. Pak, guru matematik. Sekarang pindah ke SMK dengan 4 jurusan TI, 3 jurusan TI, 3 jurusan TI. 1 jurusan broadcast, jadi broadcast dan film. Nah, yang Bapak rasakan sudah 3 bulan ini, apa sih mekanisme paling berbeda Iya, iya. dari dunia SMA ke dunia SMK? Iya, iya. Yang pertama secara umum tentu target tujuan gitu ya. Kalau di SMA itu tidak terlalu rumit ya, jelas mempersiapkan anak untuk kuliah gitu ya. Iya. Nah sekarang kalau di SMK itu secara umumnya ya tentu mempersiapkan anak untuk kerja. Nah ini yang jadi beban kita, istilahnya nyambung nggak ya tenaga kerja yang dihasilkan SMK itu dengan dunia kerja ya. Nah, dengan kebutuhan industri ya Pak ya. Nah, betul. Jadi itu yang menjadi beban berat gitu ya. Mudah-mudahan dengan bersama dengan kita, bersama dengan ketua jurusan, dengan guru, dengan stakeholder ya. Mudah-mudahan itu dapat terpecahkan. Nah di samping itu profil juga berbeda. Nah profil SMA, profil SMK juga berbeda. Dan juga karakter. Karakter guru, karakter pasti siswa lah, Pak, ya. pasti berbeda. Ya identik SMK itu identik dengan nakal gitu kan. Dengan tidak rapi, tidak teratur dan sebagainya. Padahal itu di tuntutan dari program kita yang baru itu atau kurikulum baru itu harus diutamakan soft skill-nya. Ya, karakternya gitu. Nah itu jadi guru juga itu kadang-kadang tercetus dari kalau kita mendisiplinkan, tercetus ini bapak mau bawa kemana, bawa ke SMA atau SMK? Iya. Nah, secara tidak langsung SMK sastra, gitu. SMK yang kerjanya itu ngajar nilai, tapi karya produknya nggak ada, gitu kan? Ya. Jadi itu, tapi mudah-mudahan itu akan hilang, akan berangsur-angsur ya, karena kalau mendidik itu memang tugas kita maupun dari SMK maupun SMA itu sama. Karakter harus kita ciptakan. Ya. Nah, tadi terkait menarik bagi saya Pak, menembus dunia kerja. Jadi kita tahu industri di Sumatera Barat itu kan tidak se-hype, tidak sebesar atau tidak semeriah industri di Pulau Jawa. Terbataslah industri yang bisa menerima anak untuk langsung terjun ke dunia kerja. Nah, kira-kira dengan keterbatasan tersebut apa sih langkah atau jalan keluar yang akan Bapak rencanakan agar anak kita ini nggak tamat, nggak lagi nganggur, tapi memang udah langsung bisa terjun dengan keterbatasan industri Sumbar ini? Iya betul. Berarti kita memang harus bersaing, harus menciptakan persaingan. Untuk itu kita harus memenuhi standar tertentu agar bisa bersaing. Kalau tidak kita ketinggalan. Terus dari setiap program itu jurusan itu memang harus dikaji ulang, dievaluasi. Ya. Kira-kira apa yang bisa dihasilkan, apa yang bisa sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Apa yang dibutuhkan industri sekarang. Ya, itu yang harus kita kaji ulang. Makanya kita susun program yang tahunan, 4 tahunan gitu ya. Terus satu lagi kita mengevaluasi juga dengan jurusan itu apakah tetap kita pertahankan. Oh gitu. Kita moving atau kita ganti dengan gitu jurusan lain. Ya, ada beberapa jurusan yang secara nasional ya Pak ya. Kayak akuntansi itu sudah di istilahnya di hibernate. Iya, betul. Lagi nambah kelas atau gimana. Iya, betul sekali. Terutama setiap saya rapat koordinasi dari SMK maupun kemarin disatukan SMA dengan SMK, dari pihak kita Kabid SMK itu terus mempertanyakan seperti TKJ. TKJ itu mohon dievaluasi gitu. Mau dibawa arah kemana. Tapi mungkin kalau kawan-kawan jurusan bisa membuat inovasi mungkin ya TKJ itu bisa terpakai terutama di Padang Panjang atau di Sumatera lah ya. Jadi itu. Jadi intinya kita mengkaji ulang, mengevaluasi kalau ada hal yang baru, tentu kita lakukan gitu. Nah, jadi oke Pak, jadi untuk memenuhi standar industri berarti kita harus memahami standar industri. Iya betul. Nah berarti menurut Pak butuhkah kalau di SMK nasional, di nasional itu kan ada program di SMK itu link and match. Bagaimana menyelaraskan kurikulum dengan tuntutan industri. Nah apakah kita butuh hal tersebut agar kompetensi anak kita ini yang dihasilkan tercipta dengan sesuai dengan tuntutan industri? Iya.
Jadi betul sekali itu ya, kita sangat membutuhkan itu. Memang untuk hal yang seperti itu tidak banyak membutuhkan dana ya. Iya. Apalagi kita harus mengunjungi dunia industri, atau orang dusunnya ke sini gitu atau kita mendatakan gitu kan, mengubah kurikulum. Kan itu yang kita lakukan. Mengaraskan gitu ya Pak ya. Iya, jadi berangsur-angsur. Pertama kita memang untuk standar tentu kita harus mendirikan tadi LSP ya, dan TEFA ya Pak ya. Dan TEFA terus kalau Dudi itu jangka panjang lah. Iya. Blood. Iya. Itu TEFA naik ke Blood. Nah, setelah jalan tuh mungkin itu baru bisa kita. Kalau sekarang kan Blood tuh lebih condong ke pelayanan kesehatan, wisata, hotel, ekonomi kreatif. Iya. Saya kemarin ke Solo itu ternyata SMK Solo broadcastnya udah diusulkan jadi Blood. Sekolahnya ya, nggak hanya broadcastnya. Misalnya sudah diusulkan jadi Blood. Mudah-mudahan kita kesana nanti. Mudah-mudahan. Oke. Jadi Pak, berikutnya terkait dengan kurikulum Merdeka nih Pak. Nah, ini kurikulum yang baru. Jadi Merdeka Belajar. Banyak masyarakat yang belum paham. Mereka menganggap Merdeka Belajar itu mereka belajarnya suka-suka gitu kan. Sementara kan sebenarnya tidak. Nah, terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ini kan pemerintah masih memberi ruang untuk sekolah mau memilih melaksanakan atau tidak. Nah, untuk ini pilihan SMK 2 gimana Pak? Nah, betul. Kita sebelum ini kita lakukan, kita melaksanakan pendaftaran mandiri gitu. Nah, pilihan kita itu nomor 1. Nomor 1 berarti K13 dengan aspek-aspek include di sana. Iya. Jadi kita memadukan gitu ya. Iya. Kenapa nggak langsung pilihan 2 yang kurikulum Merdeka Belajar dengan pilihan kedua ya? Ya, bantuan pemerintah gitu kan. Yaitu bimbingan pemerintah gitu. Pada saat pertanyaan-pertanyaan itu terus terang ya saya kurang juga koordinasi apakah guru kita siap ya. Seperti peralatan, media belajar dan sebagainya kan ada pertanyaan di sana. Jadi saya pikir kalau jangan terlalu kaget, kita berangsur-angsur, step by step gitu step by step ya. Jadi itu maka lahirlah itu pilihan yang pertama itu. Jadi tetap kurikulum 13 tapi kita sudah memadukan gitu ya. Memadukan sehingga langkah selanjutnya tentu kawan-kawan guru harus paham. Makanya kita datangkan kemarin. Ada pelatihannya. Ada pelatihan pakar. Alhamdulillah mereka paham, ngerti ya kita. Sehingga saya berkesimpulan ada rasa menyesal juga kan. Kenapa enggak saya pilih yang nomor 2? Setelah pertama kan Bapak milih dapat nomor 1. Iya. Setelah datang pelatihan ternyata guru kita cepat memahami. Betul sekali ya. Akhirnya ya kenapa enggak nomor 2 atau nomor 3 sekalian yang betul. Mereka mandiri gitu ya. Malah saya tanya ke penyaji, Pak, mudah-mudahan nanti itu bisa dirubah bisa dirubah aplikasinya katanya. Yang mudah-mudahan saya bilang gitu. Nah, jadi satu sisi kita udah tahu, udah siap. Nanti kalau misalkan mau tidak mau harus menggunakan, nah kita nggak terjadi masalah lagi kan gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya kabarnya tahun 2023 ya itu udah wajib. Iya, 23 wajib harus KM semua. Harus mereka semuanya. Jadi kita mudah-mudahan 2023 itu betul-betul siap. Berarti tahun sekarang kita fokus untuk mempersiapkan fondasi lah ya Pak ya. Fondasinya biar kuat, entar 2023 kita sudah bisa. Apalagi ada hal yang terbaru itu ya, karakter itu ya. Pelajar Pancasila yang 8. Semua tidak hanya dari guru PKN. Iya, semuanya harus bisa. Tantangan juga sama guru kita ya Pak ya, karena selama ini guru kita tuh hanya fokus kepada bidang masing-masing. Ya kalau misalnya anak sholat tuh bisa guru agama, kata mereka betul. Tapi sebenarnya dengan kurikulum Merdeka semuanya menjadi tanggung jawab semuanya gitu. Nah, itu untuk kurikulum Merdeka. Berarti kan saya sambung 2 hal ya Pak ya, kurikulum Merdeka dengan link and match, dengan tembusnya standarisasi Dudi tadi itu Pak. Nah, menurut Bapak nih, ada nggak selain program pelatihan yang diadakan di sekolah, ada nggak program Bapak yang akan mencoba untuk meningkatkan kompetensi guru dengan mengirim guru pelatihan ke misalnya ke luar, ke Pulau Jawa lah yang standarnya sudah tinggi gitu kan? Iya. Memang program itu ada ya, tapi itulah tadi kita kalau kan kita punya program
4 tahunan itu. Iya 4 tahun. Misalkan belum ada tahun ini kita dihasilkan dari teman-teman yang menyusun gitu, kita berangsur-angsur ke sana. Kemarin sudah ada salah satu guru gitu mendatangkan Dudi gitu. Iya. Tapi karena kita itu tadi belum punya program. Iya. Saya ragu gitu kan, nanti naik di tengah jalan kan gitu. Jadi kita kan nggak melanggar RKS pula gitu ya, Pak ya. Betul. Ya. Jadi itu sementara teman itu memang mengdealkan dulu dengan yang bersangkutan, pertama dengan jurusannya. Siap nggak jurusan siap nggak itu? Jangan-jangan nanti dia datang, jurusan nggak siap. Gitu nggak kan. siap. Akhirnya kan sia-sia gitu ya Pak ya. Jadi dia ada standar alat dan standar kurikulum tadi dengan mengadakan pelatihan tadi. Itu kan cocok dengan arah kita gitu. Iya. Tapi itu tadi karena belum disosialisasikan dengan teman-teman, kita pending dulu. Oh, kita tahan lihat dulu kondisinya gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi terakhir Pak, masih ada nih. Ini berapa? Nah, nih. Tadi kita bahas mengenai bidang kurikulumnya, terus bidang kejuruannya. Ya, sekarang ini pertanyaan titipan siswa nih Pak. Karena kemarin saya menjadinya pas setting alat ini mau podcast sama Pak Kepsek gitu kan. Pak boleh tanya dong tentang ini. Jadi gini. Beberapa tahun yang lalu itu beberapa siswa SMK 2 Padang Panjang berhasil menjadi juara nasional Pak. Oh iya. Kalau nggak salah saya itu 2017 itu kalau salah olahraga itu 5 besar atletik. 2018 kita juara festival literasi sekolah juara 2 FLS tingkat nasional itu yang dilaksanakan kementeriannya. Ya itu Cita Buku Elektronik. 2019 kita juara 2 festival literasi sekolah untuk modalitas literasi bergerak. 2020 ada siswa kita juara Festival Film Pelajar Jogja 2020. Iya. 2021 kita pending. Nah, di sana itu karena selain masa Covid, terus saat itu mungkin beberapa program anggaran tidak pas dengan posisinya sehingga banyak anak-anak yang tidak bisa ikut berkegiatan. Nah, sekarang untuk kedepannya Pak, apakah menurut Bapak siswa ikut event-event kementerian lomba-lomba tingkat nasional itu penting bagi sekolah? Iya. Nah, ini untuk menjawab itu saya sama dengan saya kebetulan di SMA itu pembina ekstrakurikuler. Pembina ekskul. Pembina ekskul kebetulan udah kemana-mana membawa siswa. Iya. Jadi terus terang kalau SMA 4 itu untuk akademik memang kurang. Iya. Saingannya SMA 1, SMA dibandingkan dengan yang lain. SMA 3 gitu ya Pak ya. Nah, jadi harus ada nilai tambah dan nilai jual gitu kan. Maka itu SMA 4 pernah juara tingkat nasional juga untuk bidang seni ya. Untuk olahraga ya. Nah, maka itu yang ditonjolkan. Jadi siswa itu tidak hanya belajar. Harus mengeksplor dirinya. Harus mengembangkan dengan kepandaian dan keterampilan. Jadi intinya saya sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan, terutama ada tingkat-tingkat prestasi yang sudah dicapai tingkat nasional, provinsi gitu ya. Nah, itu saya sangat mendukung. Nanti karena kita masih dalam tahap penyusunan ya. Nah, mudah-mudahan itu dapat ditimbulkan nanti Pak Piko. Dikembalikan lagi ya Pak. Iya, dikembalikan lagi. Yang memang kemarin terkendala oleh COVID ya. 2020 COVID, tapi saat itu kan online. Tapi 2021 kita memang stagnan karena saat itu kan masalah penganggaran yang belum pasti. Jadi itu kedepannya Bapak akan memprioritaskan lagi lomba-lomba, karena mungkin dengan menang lomba ini bisa merebranding nama baik sekolah. Di samping itu kan ada liga-liga voli gitu ya, sepak bola yang perusahaan-perusahaan punya. Nah, mudah-mudahan anak kita di samping dia punya kemampuan kerja, punya juga prestasi di bidang lain. Itu mendukung untuk dia untuk diterima gitu kan. Banyak juga tuh Pak saya lihat teman-teman yang ada atlet dapat medali emas sport, dapat reward jadi pegawai negeri. Betul. Itu kan membantu masa depan mereka juga. Ini cerita sedikit. Dulu kenapa kok dapat sekian medali tapi jadi penjaga gor gitu. Nah, karena nggak didukung oleh pendidikan. Sementara dia
harusnya itu aja. satu juga. Betul. Jadi nggak hanya olahraga, nggak hanya ekskul aja. Ya, gitu. betul. Tapi sejalan. Hmm. Jadi saat ekskulnya bagus, Iya. terus akademiknya bagus, bisa deh diterima. Kan sekarang banyak tuh Pak. Banyak. Seperti di Sumbar sendiri kan yang atlet-atlet dulu yang dapat medali di taekwondo ya. Taekwondo. Banyak diberdayakan di dispora. Dispora. Ya, apalagi dulu Sumbar gitu. ya adanya apa? SMK 4 itu ya, yang boarding khusus olahraga kan. Oh, yang PPLP. Pak. PPLP. Mereka yang menangani semua SMA 5 Padang dulu. SMA 5 itu. Iya, PPLP. SMK 5. Iya. Jadi itu istilahnya sangat mendukung intinya. Ya. Saya pun nih, ini contohnya. Saya dapat SK pertama di daerah yang rawan ya kalau dulu gitu. Di Bengkulu. Oh, di Bengkulu. Oh, Bapak pertamanya di Bengkulu di gitu Bengkulu ya. Oh, betul. Dari kecil memang di Bengkulu. Oh. Sampai kerja dapatlah di SK di situ di mana Bengkulu Selatan daerah Masat. Iya. Nah, itu di kan bagian bawah rawan kalau menurut orang gitu ya. Tapi bukan Bapak nggak berani, tapi karena dengan kemudahan Bapak. Kemudahan akhirnya Bapak memang dibutuhkan. Minta surat gubernur sebelum SK PNS Bapak keluar Bapak udah masih 80% gitu ya. Ya, udah pindah ke kota Bengkulu. Di mananya tuh Pak? Di SMA 4 dulu namanya. SMA 4 Bengkulu. Kota Bengkulu berubah menjadi SMA 5 Sebunli. Oh iya. Sebunli SMA salah satu SMA Polri kan ada dua SMA Polri itu SMA 2 dan SMA 4 atau berubah menjadi SMA 5. SMA 5. Nah, Bapak sendiri alumni SMA 2. SMA 2 Bukit Tinggi. Bengkulu. Maaf Bengkulu ya Pak ya. Setelah itu baru pindah ke. Ya itu salah satu contoh kemudahan. Termasuk juga pindah ke Bukit kan. Ke Bukit. Karena prestasi melihatkan sertifikat kita segala macam. Kalau pindah kan berdua dengan istri susah itu. Iya. Zaman dulu apalagi transisi otonomi. Orang nggak mau daerah nggak mau lepas biasanya. Kan rugi di ini terus sudah sukses, dilepas sama betul. Gitu. Ya itu salah satu contoh. Ya. Oke. Nah jadi terjawab ya untuk siswa-siswa sekalian yang ini yang haus akan lomba nih ya kayak sepak bola dulu. Kita SMK Doni bagus di sepak bola, di voli bagus, terus beberapa di lomba film juga sering di lomba lain sebagainya gitu kan. Di awal Bapak kan udah dibuka itu kan Hapkido ya. Iya untuk anak-anak gitu Pak ya. Ekstra baru. Iya. Ya itu karena kita peningkatan PKM. Ya anak-anak diserahkan ya. Karena Covid ini susah juga ya Pak ya. Iya betul. Perkembangannya turun naik lagi. Nah, the last question tuh Pak, yang terakhir nih. Bapak sekarang kan sudah kepala sekolah nih. Iya betul. Terus, kita nggak tahu berapa lama kan kalau misalnya saya lihat aturan kepala sekolah itu 2 periode itu harus jadi guru lagi gitu kan. Atau enggak di tempat lain? Di tempat lain tuh Pak ya? Iya, dia di tempat yang sekarang tuh bisa 2 periode. 2 periode. Satu berikutnya harus pindah. Kalau nggak berprestasi ya itu jadi guru. Diganti dicek. Jadi 16 tahun maksimal. 16 tahun maksimal. Ya. Nah, sekarang kan Bapak baru jadi kepala sekolah di SMK 2. Tentu Bapak punya harapan. Iya betul. Mudah-mudahan bisa lama di sini. Berarti banyak program yang akan tereksekusi. Tapi kalau misalnya satu periode kepala sekolah itu 3 tahun atau berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Nah, kita mungkin bahas untuk yang satu periode dulu gitu. Iya betul. 4 tahun ke depan harapan Bapak ke SMK itu mau jadi apa gitu? Jadi awal saya di sini memang banyak masalah ya. Banyak masalah yang ditinggalkan. Jadi saya bertekad untuk yang pertama tentu kita selesaikan masalah ini. 1 tahun pertama gitu ya? Iya. Ini hampir 100% ini. Masalah takola kita. Itu hal yang utama kan. Iya, banyak. Percuma program kalau nggak ada dana. Ya. Sebenarnya apalagi takola itu hal penting bagi orang kementerian. Betul sekali. Ya. Jadi sumber bantuan kan di sana. Syaratnya. Syarat utamanya. Jadi itu yang harus diselesaikan tahun pertama ini. Berikutnya tentu saya ingin menjadi SMK PK. Kan itu kan kalau di sekolah di SMA penggerak namanya. Sekolah penggerak ya. Kalau kita SMA PK tentu harus memenuhi syarat-syarat kriterianya. Nah mudah-mudahan dengan dukungan bapak ibu guru, ketua jurusan,
Nah, kita bisa peroleh itu karena dengan dapatnya SMK itu bantuan besar sekali gitu ya. Iya, sampai Cuma program kita kalau nggak ada sumber dana kita cuma 2 sekarang kan. Bos dan komite. Sumbangan komite. Jadi untuk dana yang besar untuk kita harus tidak bisa terpenuhi gitu. Sementara untuk pelajar aja tuh satu pelajar itu 4.500.000 kalau nggak salah, itu idealnya untuk SD SMK gitu. Iya, untuk sementara kita kan SMK 1.600.000 bantuan gitu ya dari bos sementara SMA 1.500.000 SLB 3 juta kalau nggak salah. SLB lebih mahal lagi Pak ya? Lebih mahal lagi. Nah, tapi itu tadi belum standar walaupun dibantu oleh dana komite. Nah, jadi mudah-mudahan itu kita harus mencari peluang itu. Seperti Pokir juga sumber dana juga. Untuk daerah gitu ya Pak ya. Jadi 3 sekarang kan Pokir. Nah, jadi di samping Pokir untuk dana yang besar, tentu tadi kita harus bersaing. Bersaing. Semua sekolah pengen jadi SMKPK. Betul sekali. Nanti itu tantangan kita. Nah, itulah harapannya. Jadi saya nggak bisa bergerak sendiri. Oh iya, tentulah Pak. Harus bersama. Harus dukungan teman-teman juga dan teman-teman juga yang punya link, yang punya pengalaman udah kemana-mana kayak Pak Diko kan gitu. udah kenal sama orang. Saya baru juga sih. Nah, mudah-mudahan itu memperlancar kita dengan mempromosikan sekolah gitu kan. Itulah saya dukung intinya. Terus saya nyambung dari pertanyaan tadi Pak gini. Jika boleh nih, kita kan harus namanya podcast Talkshow itu kan kita harus open informasi gitu ya Pak ya. Betul. Jika kita skalakan 1 sampai 10. Ini nilai SMK menurut kacamata Bapak selama 3 bulan ini. Pada posisi ini di rank mana SMK 2 ini menurut pandang Bapak? 1 sampai 10. Anggap 6 itu KKM. 10 itu SMKPK. Nah, berarti kan ada kalau misalnya Bapak pengen SMKPK 6 sampai 10 itu di posisi nilai berapa nih sekarang untuk saat sekarang SMK 2 ini? SMK 2 ya. Ya kacamata pribadi ini kita disclaimer ya penonton, ini memang semua orang itu punya pendapat, bukan berarti pendapat itu general, bukan berarti kan pendapat pribadi gitu ya Pak ya. Jadi intinya kita kalau dibanding dengan SMK yang takolanya aman. Oh itu jauh. Iya. Jauh sekali kan. Jauh. Contoh yang tetangga kita juga bermasalah juga kan. SMK 1. Iya. Itu kita nggak bahas masalahnya. Intinya kalau kita mau bersaing dengan yang sudah PK-nya takolanya aman, tentu ketinggalan kita. Iya, berarti itu harus banyak kerja. Banyak bersaing. Jadi kalau dinilai ya kira-kira berapa itu? Iya. Kan kacamata nih. Karena gini Pak, kalau kita bisa nggak tahu posisi kita di awal kan sulit juga. Tapi kalau misalnya sekitar 6 atau 7 mungkin kali ya Pak ya. Ya mungkin kalau yang KKM itu kalau menurut kita kan anak siswa yang standar minimum gitu. Iya, standar minimum. Nah, ini nggak jelas gitu nih. Masalah takola ini jadi nggak jelas gitu. Iya, berapa itunya Pak? Ya, jadi itulah mungkin inilah bisa dijawab. Tapi sepertinya akan banyak tantangan yang akan Bapak hadapi untuk mencapai sebuah SMK dengan standar 10 tadi. Betul. Ya. Jadi terus satu lagi Pak ini terkait dengan akuntabilitas. Mungkin is the home rule katakan atau ini rahasia rumah kita lah ya Pak ya. Betul. Bahwa akuntabilitas itu adalah penting terkait dengan penggunaan anggaran, terkait dengan program, terkait dengan kondisi yang terjadi. Karena orang yang paling menyebalkan adalah jangan ada dusta di antara kita. Kalau misalnya tidak ada dusta di antara kita, semua orang akan mau bertempur habis-habisan. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak akan menerapkan sistem akuntabilitas semua lini, informasikah, pembinaan pegawai atau keuangankah untuk menjadi untuk SMK 2? Betul. Jadi Bapak komit akan menjalankan itu, akan terbuka. Ya terbuka itu berarti bukan dibuka-buka gitu. Iya. Tergantung konsumsi kemana ya, ada kasarnya ada yang jelas terbuka. Ya. Jadi kalau orang ingin tahu bisa dapat informasi gitu ya. Bisa seperti anggaran kita udah mulai dari nol. Dari pengawas juga begitu.
Dari mulai Pak Nas dari nol katanya dengan menyusun anggaran secara bersama. Di tengah jalan kalau memang itu penting harus diubah, tentu ada jangka waktu pengubahannya. Gitu. Yang jelas memang itu dibutuhkan oleh sekolah, bukan dibutuhkan oleh kepala atau orang-orang tertentu. Ya selama ini progres kita memang dibutuhkan ya seperti ini studio Pak Piko. Ini udah 1 tahun stagnan kan. Tapi alhamdulillah sekarang kabarnya udah hampir putus asa. Hampir putus asa Pak. Malah Pak, saya kadang gini karena kalau nggak bisa saya berkarya di sekolah, saya bisa berkarya di luar. Tapi alhamdulillah tanggung jawab kita di sekolah, akhirnya difasilitasi ya kita diskusi lagi gitu. Itu intinya ya tadi kita mengkaji apa yang penting. Kemudian seperti sekolah nyaman tadi menyenangkan itu kan sudah kita mulai dengan taman gitu ya, terbuka dan program-program yang lain tentu dari teman-teman yang membutuhkan. Istilahnya kalau ada nanti ada program yang menyalahi saya siap. Karena kita kan ada tim juga. TPMPS. TPMPS ya istilahnya bisa menegur apa gimana gitu ya. Nah ini Pak terkait yang sebentar ini menegur. Ada nggak mekanisme khusus bagi kita guru jika mungkin ada guru merasa program tersebut di luar kebijakan atau menyalahi analisis atau nilai kebutuhan? Dan guru itu tahu bahwa ini salah. Nah, ada nggak mekanisme khusus atau semua guru bebas menyampaikan pendapatnya persen ke Bapak? Kalau misalnya ada salah saya nih, saya pikir ini kebijakannya sekolah untuk PSBT ini salah nih, terus saya bisa datang ke Bapak langsung untuk menyampaikan, atau apakah ada prosedur-prosedural yang karena itu penting karena ini kan untuk teman-teman kita guru juga nih Pak ya. Ya kalau dari saya ini saya siap aja kalau misalkan seperti itu. Tapi kalau mekanismenya kan kita ada perwakilan dari wakil gitu. Dari wakil kalau nggak selesai juga ke wakil ke saya gitu kan. Ada juga kita pengawas gitu kan. Tapi saya lihat dari buku-buku yang pembinaan itu sebenarnya sudah banyak temuan teguran, tapi itu tadi nggak ada penyelesaian ya. Jadi titik akhirnya nanti kinerja kepala sekolah. Jatuhnya di sana. Jadi kepala sekolah dengan kinerja misalkan 60 itu bisa jadi diperhatikan. Apalagi sekarang gubernur kan punya target. Gitu punya istilahnya kepala sekolah yang tidak bisa melaksanakan program kerja yang 2 kali 100 hari itu. 100 hari itu. Dari guru ke kajur ke proka ke wakil atau wakil nanti baru ke sekolah. Atau kalau misalnya mau langsung? Mau langsung juga bisa. Dalam sistemnya gitu. Oke. Terima kasih Pak sudah datang di podcast perdana. Jadi kemarin itu mau podcast kita pending harus ke sekolah yang buka. Apalagi ini diciptakan atau ada di zaman 3 bulan Bapak di sini. 3 bulan belum 6 bulan. Saya nggak tahu kalau misalnya 6 bulan mungkin sudah ada ring lampu atau sudah ada yang lain. Mudah-mudahan. Apalagi Pak Piko udah melihat yang standarnya di nasional. Di Sedatin kemarin kita harus ngasih ke sana. Kan industri juga di sana itu Pak. Walaupun di sini plat merah gitu kan, tapi industri. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya di studio Semeda TV dan tampil sebagai narasumber di podcast edisi perdana. Saya Viko Benjito mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.